Ya, sudah ada Oten masuk. Iya, Si Hite 02 silakan. si Ya, halo Hite. Bang Juma. Halo Abang Halo, Juma. Ya, Bang Juma. halo juga Bang. Ya, ya Siap. Bang Juma. Ya, ini apa nih Bang Juma? Dari Katolik Bang, Protestan. Saya dari Protestan Halo. Bang Juma. Saya dari Protestan. Oke. Oke, bisa buka kamera? Lagi apa Bang Juma? Harus on kan Bang Juma? Iya, harus Bang. Biar semangat kita dialog diskusinya. Gitu. Jadi saya tahu saya ngobrol sama siapa gitu. Kalau tidak buka kamera, Nah, halo. saya Ya. nggak tahu ngobrol dengan siapa. Oke, Iya Bang Masya Juma. Allah, luar Oke biasa. Bang Juma. Siap. Gini Bang Juma. Saya tengok apanya room Bang Juma ini apa namanya? Apa judulnya ini? Apa yang Yesus tebus Apa yang untuk hotel? untuk Hotel iya, ini siapa Bang Juma? Menurut Hotel ini Abang Juma itu orang siapa? orang Kristen, Oten orang Kristen, gitu Bang. Itu ada tulisannya itu Bang Juma. Orang Kristen ini disebutkan di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5 bahwa Paulus adalah tokoh dari sekte Kristen. Di dalam Ya. Kisah Para Rasul 11 juga disebutkan di Antioquia itu juga pertama kali pengikut Paulus disebut Kristen. Gitu Bang. Ya. Pada zaman Yesus Bang. Tapi yang Boleh mengusung saya bilang. kepercayaan Gini loh, Bang, boleh saya bilang. kepercayaan Sana aja. gimana? Gini Bang, boleh saya ganti di sana hotelnya jadi manusia Bang? Nggak boleh? Nggak bisa Bang, karena kami umat Islam tidak ditebus dosanya. Tak ada Oh, kemudian gitu. umat Gini loh, Islam ditebus dengan Oke. darah manusia itu nggak ada Bang. Iya, gini loh Bang. Pada masa itu Bang, kayaknya di sana belum ada loh namanya agama Bang, Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, apa segala macam. Makanya saya bilang Bang, apa kita diganti dengan manusia aja Bang? Kalau itu lebih enak membahasnya Bang. Tapi begini, itu memperbodoh diri namanya kalau saya ngikuti maunya Abang. Gini loh Bang, Orang gini loh, Yahudi, gini Bang Juma. orang Gini loh Bang Juma, gini Bang. Gini loh Bang Juma ya. Kalau pada zaman Yesus itu belum ada namanya agama Islam, agama Hindu, Buddha apa. Jadi ini cocoknya perkataan Abang ini dibuat kepada manusia lah Bang. Yang kepada Oten Bang. Boleh Bang? Biar saya ya udah. saya Ya, bantah Bang silakan. gitu Bang. Kalau itu maunya silakan. Iya, silakan. Oke Bang, itu kan enak Bang. Iya Bang, gini Bang. Dosa apa yang ditebus Yesus terhadap manusia pada saat itu ya Bang ya? Nah gini loh Bang, pada zaman sebelum Yesus lahir ke bumi, itu manusia itu Bang Iya. udah penuh dengan dosa Bang. Mungkin Dosa Saya- apa? bukan saya, Dosa apa abangku? banyak hal yang dilakukan oleh manusia menimbulkan dosa bagi dirinya sendiri, begitu Bang? Iya. Kenapa? Anda sedang memfitnah anak manusia. Kita kembali ke Anda belakang. memfitnah. Kita kembali ke Anda belakang memfitnah. dulu, Bang. Gini Bang, kita kembali dulu ke Siapa belakang. di belakang? Bang. Siapa? Kita Siapa? kembali dulu Siapa di belakang? belakang di masanya Nabi Nuh. Udah Bang? Di masanya Nabi Nuh, Oke, karena Nabi begitu Nuh, banyak oke. dosa-dosa para manusia. Heeh. Karena begitu banyak dosa-dosa para manusia, apa perkataan Allah sama Nuh? Supaya bumi tidak dilululantakkan. Carikan samaku orang yang percaya kepadaku 3 orang. Udah Bang? Tapi Ya. nihil kan? Terus? Nihil. Nabi Nuh tidak mendapatkannya. Jangankan 1, 2. 2 pun tidak bisa dapatkan. Sehingga apa yang terjadi Bang? Terus? Sehingga terjadilah bumi ini dilululantakkan. Oke Bang? Tinggal keluarga Nuh yang Oke. hidup. Oke Bang? Seiring berjalannya waktu Oke. Bang, seiring berjalannya waktu, iman kepercayaan manusia terhadap Allah yang Maha Kuasa
banyak yang tidak percaya akan kuasa Tuhan pada zaman itu, Bang. Banyak. Udah, bahkan pada zaman itu orang berbuat seenaknya aja, berperilaku seenaknya aja, sehingga menimbulkan dosa, Bang. Bahkan menciptakan penyembahan-penyembahan yang tidak berkenan di hadapan Allah. Oke? Jadi, Allah itu sayang sama manusia pada zaman itu, Bang. Mana perintah Tuhan kepada seluruh umat manusia sebelumnya? Tunjukkan dulu. Anda harus menunjukkan dulu dalil yang dilanggar. Tidak dihitung, Perintah di mana, Bang? tidak dihitung, Perintah di mana, Bang? tidak dihitung. Astagfirullah. Maksudku Anda gini aja loh, yang Bang. bicara. Atau saya turun Maksudku aja dari gini. sini. Anda nggak ngizinkan saya ngomong. Ya perintah yang dari mana Tidak. aja saya tanya, Bang. Iya, makanya sekali bertanya aja diam. Habis itu saya jelaskan dulu baru Anda ngomong. Kok kayak cicak Anda ngomong aja terus. Padahal tidak ada Jangan isinya. marah, Bang. Jangan marah, Bang Juma. Jangan marah. Bukan tidak marah. Anda tidak menghargai forum. Anda aja yang Oke, mau silakan, Bang. nyerocos. Ganti-gantian Oke, kita silakan, Bang, ngomong. Jangan karena modal mulut. Itu dong. Oke, silakan. Sekarang Bang. Anda membawa Silakan. narasi-narasi yang Anda bawa itu narasi yang tidak berdasar. Orang dikatakan melanggar lampu merah setelah ada lampu merah. Sebelum ada lampu merah terpasang, rambu-rambu terpasang, orang mau jalan kemana saja itu tidak dihitung melanggar karena belum ada aturan. Setelah ada aturan, lalu kemudian dilanggar, baru disebut berdosa. Aturan yang datang kepada Nuh hanya perintah kepada kaumnya Nuh untuk mempertuhankan Tuhannya Nuh. Itu dulu. Perintah kepada Adam hanya agar Adam jangan makan buah ilmu pengetahuan baik dan jahat. Itu dulu. Nah, Kristen ini, apa perintah Tuhan kepada Kristen? Ada enggak? Apa perintah Tuhan yang datang kepada orang Roma? Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Perintahnya kepada orang Roma pendiri agama Kristen pertama-tama itu apa? Ayo. Sudah, Bang. Ada Sudah, enggak? Bang. Bahkan Sudah, sampai Bang. hari ini kita belum pernah menemukan itu. Iya, silakan. Sudah, Bang. Oke, Bang. Nah, pada zaman sebelum Yesus ada, Bang, semua masyarakat rakyat Israel, saya bilang, Bang, itu sudah mengharapkan akan ada sang raja yang lahir. Oke, Bang. Untuk menunjukkan ketuhanan yang sebenarnya, Bang. Sudah, Bang? Nah, jadi setelah itu berfirmanlah Allah. Firman Allah. Karena begitu besar kasih Allah ke manusia, maka dia merupakan anak yang tunggal. Itulah asal mulanya datang Tuhan Yesus ke bumi. Sudah, Bang? Sesudah itu, pada saat itu, orang Israel tidak menerimanya. Karena yang datang hanya seorang yang lemahlah, inilah. Padahal pada saat itu bangsa Israel menginginkan orang yang kuat, perkasa, dan bisa melawan segala penjajahan pada saat itu. Tapi yang dibawakan Yesus, damai dan sukacita yang daripada Allah Bapa di sorga. Jadi kenapa demikian? Apa yang ditebus Yesus pada ya sekarang, Bang, pada saat itu tadi intinya udah saya bilang, pada saat itu manusia udah pada gimana saya bilang? Udah banyak dosa, Bang. Jadi tidak pantas lagi itu datang kepada Allah Bapa di sorga karena begitu banyak dosa. Tapi Allah tidak menghendaki lahirnya kiamat seperti di zaman Nuh. Melalui firman Yesus Kristus, sehingga kita umat manusia pada sekarang ini bisa boleh hidup dan menghidup napas kehidupan yang daripada Dia. Itulah yang ditebus oleh Tuhan Yesus datang ke muka bumi ini, karena begitu besar dosa-dosa manusia pada saat itu. Kalau tidak ada yang menebusnya, bumi harus hangus. Dosa apa, bumi Bang? harus ditiadakan. Dosa apa? Dosa apa? Aturan Ini saya apa bilang. yang datang? Aturan apa yang datang ke aturan Kristen? itu, pada zaman Aturan itu, Bang, apa yang datang ke pemimpinan. Kristen? Apa? Pada zaman itu, Bang, Iya, pemimpin-pemimpin apa aturannya? Aturan makanya yang saya bilang, makanya aturan pada yang zaman datang itu, kepada Kristen apa? gini,
pada zaman itu Yesus para datang zaman pemimpin Yahudi, Israel. sudah berkehendak sesuai dengan kehendaknya abangku. Bahkan ada raja-raja, aku adalah Pemimpin Tuhanmu. siapa? Engkau harus tunduk padaku. Raja-raja siapa? Pada zaman 2000 Siapa? tahun yang lalu. Siapa? Itulah, abang tidak bisa terima Iya, narasi saya kan. siapa? Apanya siapa? Lah, Anda ngomong tanpa dalil. Siapa? Siapa yang melakukan dosa-dosa? Siapa? Karena begitu besar kasih Contoh. Allah akan. Contoh siapa yang melakukan? Karena Nggak begitu ada besar hubungannya dengan kasih itu. Allah. Bukan itu pertanyaan saya. Loh, abang harus terima ayat itu Pertanyaan loh. saya, dosa apa? Dosa apa yang dilakukan oleh orang Kristen sampai-sampai Yesus datang untuk korban menebus dosa Kristen? Dosa apa yang Kristen lakukan? Sudah bang. Dosa apa yang Sudah. kalian lakukan? Iya. Dosa apa? Sudah. Gini loh bang. Ya, gini loh. Kalau ke situ abang perginya, waktu Nabi Adam itu sumber dosanya semua dari Nabi Adam bang. Makanya sampai keturunannya berdosa semua. Inilah kesibukan orang Kristen memfitnah Adam. Ini tadi malam juga saya bertanya sama orang, tak sabar dulu. Kristen itu hanya ada dua. Kalau bukan dia iblis yang menjelma manusia, Kristen ini adalah manusia yang kerasukan setan. Karena yang membenci Adam itu hanya setan dan keturunannya, atau orang yang sudah kerasukan setan, atau separuh setan separuh manusia. Dia masih disebut manusia karena masih nampak biologisnya. Tapi karakter pembawaan, kepercayaan, keyakinan dalam hidupnya itu keyakinan setan. Kenapa saya katakan Anda berkeyakinan setan? Karena sudah Tuhan gariskan keturunan iblis dan keturunan Adam akan bermusuhan. Anda berani mengatakan Adam mewariskan dosa, itu siapa yang bisikkan? Bisikan dari mana itu yang Anda sampaikan ke saya, kepada kita semua ini? Di mana Anda bisa mendapatkan dalil bahwa Tuhan mengutuk Adam dan keturunannya? Di mana? Ayo tanggung jawabkan itu. Itu fitnah terhadap Nabi Adam alaihissalam. Anda harus bertanggungjawabkan itu. Itu fitnah besar. Hanya iblis yang membenci Adam dan berani memfitnah Adam. Ayo tunjukkan kepada saya. Dosa apa Gini bang. yang Itu kan Adam iman kemudian Adam. wariskan kepada keturunannya sampai ada fitnah? Loh, itu bukan Jadi iman itu, Bang, saya. Ini fakta sejarah. Tolong tunjukkan kepada Mengapa saya saya- mana dosa Adam yang diwariskan. Mana dalilnya? Mana dalilnya Adam mewariskan dosa? Sesuai dengan dalilnya? sejarah bang. Sesuai dengan sejarah. Kok sejarah pula? Sesuai dengan sejarah. Inilah Kristen. Hebat kali Itu, ngomong. Kalau Adam itu orang yang melanggar perintah Allah. Berarti Kenapa kalau saya lebih bilang hebat dari Adam, lebih hebat dari Adam yang Adam kau melanggar. Bukan. Di gini loh. Jangan engkau memakan. Nah, aku tanya Adam coba. yang melanggar. Aku tanya, Adam melanggar berapa kesalahan? Assalamualaikum. Kroyok. Masya Allah. Jangan kroyok. Alhamdulillah. Ya, Adam melakukan berapa kesalahan, berapa dosa dia Makanya lakukan. saya bilang, makanya kan dari sini udah nampak iman kita, iman Kristen sama iman orang Islam itu udah jauh. Iya, Kenapa saya kamu bilang memfitnah demikian? Adam, tahu nggak? Kalau memang- Sadar nggak? Kalau Hei, memang- sadar nggak memang kalau kamu di itu zaman sudah dulu- memfitnah Adam? Ini loh. Mana duluan Adam dengan Nuh? Gila, Mana duluan orang Adam? gila. Kamu itu ada gangguan jiwa, kamu itu. Kamu Jangan itu saya ada bilang gangguan gangguan jiwa, jiwa, saudara. Pak. Kau harus ke psikiater dulu. Kalau kamu tidak punya gangguan jiwa, kenapa kamu nggak mau menjawab pertanyaan saya? Kenapa? Ayo, Maksudnya pertanyaan tolong di mana, Bang? tunjukkan dalilnya di mana. Tolong tunjukkan dalilnya di mana Tuhan mengutuk Abraham dan keturunannya. Tunjukkan dalilnya Adam mewariskan dosa kepada manusia. Mana dalilnya? Kalau tidak ada berarti Udah, kamu itu Bang. setan. Sudah, Bang? Sudah? Udah. Oke. Apa maksud daripada Allah waktu di zaman Nuh menghancurkan, membumi lantakan manusia? Gara-gara apa?
Saya tidak tanya itu, Tuyul. Yang kutanya fitnahanmu. Bisa jadi jawabannya, Fitnahanmu Bang Juma. terhadap Adam. Itu nenekmu kiper, itu kau Kristen. Itu Kristen, tukang fitnah, keturunan iblis, Bang Juma. anak setan. Bang Juma jangan marah-marah. Apa jawaban apa? Makanya Jawaban itu- apa? Apa hubungannya? Beradu argumen. Gak ada hubungannya. Inilah kau. Inilah agamamu, agama aneh, agama ilusi, agama yang dibuat-buat oleh manusia yang tidak ada dasar pijakannya sama sekali. Itu Mana fitnahanmu boleh nggak- terhadap itu Adam? boleh nggak Abang Adam jawab? mewariskan dosa. Itu boleh nggak Saya Abang jawab? bertanya, Tuyul, karena kau yang menyebarkan fitnah. Agamamu menyebarkan fitnah. 2000 tahun lamanya agamamu itu memfitnah Adam alaihissalam. Saya tanya samamu, hei penganut agama pagan. Saya tadi boleh nggak Kutanya jawab? samamu, tolong tunjukkan dalil. Adakah dalil Adam dikutuk oleh Tuhan? Itu dulu, kau jawab dulu itu. Kau jawab dulu itu. Adakah dalil Tuhan mengutuk Adam? Silakan. Kau hanya ingin menjual iblis Yang jelas sampai kau berbuat Tidak dosa ada. sebesar ini. Hah, nggak ada. gini loh Bang Juma. Gini Nggak loh Bang ada. Juma. Nggak ada. Dosa Bang, bukan masalah kutuk Bang. Masalah Ya, dosa kutuk yang itu saya katakan. dosa. Iya, coba. Mana Tuhan Enggak, menghitung Abang dosa bilang kepada kutuk. Adam dan keturunannya? Mana? Iya kan Yesus datang menebus kutuk. Ada aja ini. Sebab Mana, apa mana? Nabi Adam diusir dari Taman Eden? Sebab apa Di, Adam diusir dari Taman Eden? Sebab apa? dengarkan. Adam itu dicipta memang untuk mengisi bumi. Asal kau tahu. Sebab apa dia diusir dari Taman Eden? Baiklah kami menciptakan Adam. Untuk mana? Untuk di bumi. Bukan untuk di Ganbi Eden, tapi di bumi. Kemudian Adam dan keturunannya diberkati oleh Tuhan. Kejadian 1 nomor 28. Kejadian 5 nomor 2. Adam dan keturunannya laki perempuan diberkati. Bukan dikutuk, bukan dihitung dosa. Dari mana kau dapat fitnahan sebesar itu? Maksud saya Bang Juma, sebab apa Allah mengusir Adam dari Taman Eden? Sebab apa? Sebab memang Adam akan mengisi bumi. Adam dicipta untuk di bumi, Wah. bukan di Ganbi Eden. Oh itu ya Bang ya? Kutanya dulu kamu. Adam itu dicipta untuk mengisi mana? Eden atau bumi? Pada awalnya kayak gitu. Pada awalnya Kayak gitu. Dia dicipta untuk mana? Aneh aja. Pada awalnya apa? Makanya saya bilang Bang Juma. Makanya saya bilang Bang Juma. Pada Gejala awalnya memang apa ini? dia- Ada gejala awalnya nih. Nggak tahu. Tapi Pernah terbentur batu dia. pada saat Silakan penciptaan, Akhi Billy, pada mungkin saat ada yang ingin penciptaan, disampaikan. Bang Juma, Daripada kita Pada saat dengarkan agama penciptaan, ilusi ini berbicara. dia harus Iya, ini ya. Aku mau nanya Bang, dia harus menciptakan manusia Adam serupa dengan melakukan dia. berapa kesalahan? Makanya saya bilang penciptaan Dia mah nggak denger ini, dia mah ngomong sendiri. Ngomong Adam sendiri dia. melakukan berapa dosa? Yang saya tahu, Adam- saya tahu Adam itu hanya melanggar larangan Allah. Hanya itu yang Iya, saya berapa tahu. dosa dia? Berapa Enggak. pelanggaran dia langgar? Sehingga membuat dia diusir dari Taman Eden. Iya, berapa pelanggaran yang dia langgar? Kalau masalah hitung-hitungan pelanggaran Bang, yang saya tahu nggak ada saya hitung-hitung. Cuma yang saya tahu sebab dia melanggar, Iya, dia berdosa. Ada berapa dosa yang dia langgar? saya tidak hitung-hitung dosanya Bang. Saya tidak bisa menghitung dosa Loh, dia kan Bang. dalam Alkitab ada. Dia melanggar. Hanya Allah yang boleh menyatakan Adam itu di mana kekurangannya, di mana Oh, dosanya. berarti Adam sama Anda dosanya banyakan mana kira-kira? Kalau kayak gini Anda? kita nggak bisa. Enggak, Adam hanya melanggar satu saja perintah Tuhan untuk tidak makan buah pengetahuan baik dan jahat. Nah, Anda yang mengatakan bahwa Adam mewarisi dosa, kita mewarisi dosa dari Adam itu nggak fair karena kamu melanggar banyak dosa ketimbang Adam, cuma satu loh. Udah. Kenapa?
kenapa Adam saat itu diusir dari Taman Eden? Karena dia lebih percaya sama omongan iblis daripada sama omongan Tuhan. Kalau yang namanya percaya sama omongan iblis itu dosa. Iya, tapi nggak ada tuh waris-warisan dosa, nggak ada. Dia tidak mewarisi, kita tidak mewarisi dosa Adam, nggak ada itu, nggak ada ayatnya di dalam tanah, di dalam kitab orang Yahudi nggak ada bahwa Adam itu kita mewarisi dosa Adam, nggak ada itu. Sebab karena demikian, makanya Adam itu tidak bertempat di Taman Eden lagi. Apabila istilahnya Adam pada saat itu tidak melanggar perintah dengan Tuhan, manusia tidak akan jatuh ke dalam dosa. Manusia tidak akan jatuh ke dalam dosa. Sini gue ikutin aja. Pasti kita dia kayaknya demen banget deh dosen sesuai dengan. Memang Adam tempatnya bukan di Gan Eden, tempatnya Adam itu di bumi ini. Yang kan itu Gan Eden dibuat di sebelah timur. Setelah bumi itu sudah jadi, dibuatlah taman Gan Eden di sebelah timur. Adam akan balik lagi ke situ untuk menanam pohon-pohonan, tumbuh-tumbuhan di daerahnya dia, berbeda dengan Gan Eden. Oh, ada orang ya demen banget sama dosa waris ya. Apa ya, Mak? Ada yang demen mau dia sama jual, dosa waris. dia mau jual makhluk kuburan itu. Nggak mempan, Tebus dosa. karena nggak gini aja kita. Ada misalnya ada melanggar satu kesalahan. Nah, si dia tadi tuh dosanya banyak banget. Terus yang nanggung dosanya siapa? Sementara kita tahu kan di dalam kitab ulangan ya, ulangan 24 itu ayat 16 itu. Ayah tidak menanggung kesalahan anak, karena tidak menanggung kesalahan ayah. Orang yang berdosa itu yang harus mati. Itu udah jelas. Kalau Adam tidak melanggar itu, kita nggak ada di room ini loh. Iya. Iyalah, Bener nggak? betul. Kalau Adam nggak melanggar itu, Oten yang tadi nggak punya Tuhan loh. Ya, pada intinya ada melanggar satu dosa, ya kan ya. Nah, sedangkan Iya. Oten melanggar semua perintah. Adam melanggar Semua satu perintah. Mereka melanggar semua perintah. Semuanya, akhi. Bukan cuma 10, semuanya dia langgar. Nah, kira-kira kalau Adam saja sudah berasal dari surga Eden, dikeluarkan dari sana hanya gara-gara satu, apa mungkin orang yang tidak pernah dari sana melanggar semua perintah Tuhan akan ke sana? Yang dari sana aja cuma perintah satu dilanggar aja keluar, apalagi yang bukan dari sana melanggar semua perintah, ya jangankan masuk, mencium baunya aja kagak. Nggak bakalan, makanya. Nggak bakalan. Konsep dosa waris itu seperti candu, seperti narkoba. Itu bahaya banget kalau Rabi saya bilang. Iya. Itu Betul, narkoba betul. yang enak dikasih kepada anak-anak, pada cucunya, dihirup terus, dimakan terus, jadi terus turun temurun menjadi candu bagi mereka. Bahwa keselamatan itu datang dari seseorang yang menebus dosa. Itu benar-benar narkoba itu. Iya, betul. Karena ya setelahnya kemudian merasa dijamin keselamatannya dengan darah, ya mereka dibebaskan dari penghambaan. Bukan lagi mereka ini hamba, tapi mereka adalah anak. Sebagai anak mereka merasa pewaris. Jadi mereka bukan lagi hamba, bukan lagi seperti kita ini orang yang menghambakan diri kepada Tuhan. Mereka enggak lagi. Di dalam surat Paulus itu Galatia 5. Ditanggung sendiri atau ada yang Gimana, akhi? Kalau di Islam Tanggung dosa sendiri, itu akhi, kalau di Islam. Oh, tanggung sendiri. Oke. Terus Tanggung caranya sendiri. kita mendapatkan Iya. pendamaian dari dosa itu gimana kalau dari Islam? Yang pertama juga ada tradisi kurban. Yang kedua adalah bertaubat dan beramal soleh, berinfak, bersedekah. Gimana, Hi? Darah manusia ya.
Nggak ada. Itu dia homolog nah itu. Tumbal, siapa Nggak ada pakai itu. tumbal? Nggak ada darah manusia. Berarti simple banget ya kita untuk Jaringan dapat seks. pengampunan dosa dari Tuhan itu sangat 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 mudah Iya. caranya gitu. Iya, iya. Iyalah. Nggak perlu pakai tumbal segala lah. Ngapain pakai tumbal? Tinggal istighfar kok. Minta ampun langsung pada Sang Pencipta. Ngapain melalui media? Kalau kurban itu untuk berbagi. Niatnya itu loh. Ya Banyumaya Untuk niatnya. mendekatkan diri, Bukan kurbannya mendekatkan diri, iya. Iya, mendekatkan diri, niatnya karena perintahnya. Oh, itu dari kata karof itu. Hendak Ah, mendekat, Iya, mendekat. mendekat. Mendekat kepada Tuhan, pencipta langit dan bumi. Itu. Bukan domba itu menjadi tumbal, bukan. Bukan. Makanya saya terkadang tergelitik gitu loh. Saudara-saudara kita orang-orang Yahudi berdasarkan Al-Qur'an surah Al-Hajj ayat 34. Mereka disyariatkan kurban hewan. Nah, kurban hewan ini mereka disyariatkan sebagai penebus salah atau kurban untuk mendekatkan diri. Artinya bertobat, merasa berutang kepada Tuhannya. Sampai mereka harus kemudian membayar hutang itu dengan berkurban mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, tapi orang-orang Yahudi dalam hal ini tidak menyalib kurbannya. Tidak menyalib kurbannya. Misalnya mau mempersembahkan domba nih, maka dombanya itu disalib di atas pohon. Habis itu ditombak dan seterusnya untuk menebus dosa. Dan setelah itu mereka tidak menjadikan lambang salib domba itu kemudian mereka foto lalu mereka simpan di rumah-rumah atau digantung di leher mereka atau di rumah ibadah orang-orang Yahudi. Tidak ada bentuk salib domba. Kenapa? Karena kan harusnya kalau pandangan Kristen penebus dosanya yang disalib itu. Berarti penebus dosa orang Yahudi kalau mau disetarakan ya domba itu, berarti mereka harus berterima kasih kepada domba. Kan aneh. Terima kasih ya domba, kamu sudah menebus dosaku. Bukan domba yang menebus dosa, tetapi domba itu adalah alat untuk mendekatkan diri kepada Sang Tuhan, pencipta langit dan bumi. Ya kalau mereka justru korbannya yang mereka sembah. Ya sama halnya mereka menyembah kepada tumbal. Tumbalnya itu yang mereka sembah, bukan yang menerima tumbal. Dan Aneh. dagingnya itu dibagi kepada orang yang tidak mampu. Berbagi kan? Jadi ada nilainya. Halo di sana. saudara, Perintah nilai. saudara Kapit, saudara Nyak Wali. Halo. Halo. Waalaikumsalam. Salam dari Aceh. Iya. Berisik, Bang. Assalamualaikum. Suara orang lagi di kapal laut. Halo saudara Kapit. 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 Sama Steve sama Kapit. Kapit sama Steve silakan. Ya. Iya, halo. Ya. Ya, Muslim halo Kristen, juga. Bang. Kita Muslim bang, Muslim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saudara Step. Halo. Steve silakan Steve. Iya, halo Bang. Ini lagi masih di masih ribut. Masih di Ya gereja. Muslim mungkin. apa Kristen, Bang? Kristen Bang. Oh. Abang sukanya dosa waris atau harta waris? Iya Bang. Abang sukanya yang mana nah? Harta waris atau dosa waris?
Harta waris. Ya, mau pilih mana? Harta waris atau dosa waris? Harta waris. Jadi dosa waris nggak ada, nggak suka. Bang Billy gimana nih Bang Billy? Dia pilih harta, tidak mau dosa. Jadi aku lagi bertanya-tanya, berpikir ya, bagaimana mereka membangun konsep dosa waris itu? Nyambungnya mau kemana sih mereka, Kizuma? Ya itu, penyambungnya itu nanti endingnya yang mereka jajakan itu ya korban itu sebagai penebus dosa mereka. Karena dikatakan di dalam kitab mereka, di dalam Galatia 2 nomor 21, aku tidak menolak kasih karunia, sebab sekiranya ada kebenaran di dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Galatia 5 nomor 4, kamu keluar dari kasih setia, kalau kamu mengharapkan ada kebenaran dalam Kristus, maka kamu keluar dari kasih karunia. Galatia 2 nomor 16, dikatakan bahwa sebab tidak ada orang yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Maka ya mau tidak mau mereka harus menerima Kristus ini sebagai penebus. Jadi sebenarnya dosa waris ini dibawa karena mereka ingin menjadikan Yesus ini sebagai pahlawan gitu. Tapi anehnya kalau kita tanya, apakah iblis itu pahlawan? Mereka tidak mau akui. Padahal penyaliban itu adalah rencana iblis. Bahkan orang-orang yang ingin menyalib Yesus, Yesus sebut sebagai anak-anak iblis. Bahkan sekedar untuk berpikir Yesus akan disalib saja disebut iblis oleh Yesus. Matius 16 nomor 23. Orang yang berpikir Yesus akan disalib adalah iblis. Sampai muridnya Petrus dipanggil iblis oleh Yesus di situ. Padahal Yesus berkata apa tentang hukum Torah di dalam Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain untuk menghilangkan hukum Taurat itu, maka dia akan menempati tempat terendah di kerajaan langit. Sebaliknya, barang siapa yang tidak melakukan itu, tidak meniadakan hukum Taurat dan mengajarkan kepada orang lain untuk melakukan perintah-perintah yang ada di dalamnya, maka dia akan menempati tempat tertinggi di dalam kerajaan surga. Itu kata Yesus. Tetapi Paulus datang menjual dosa waris dalam Roma 5 nomor 12. Oleh karena satu oranglah sampai dosa menjalar ke bumi. Oh, menjalar kepada seluruh manusia katanya. Sehingga dibutuhkan pendamai darah Yesus. Nah, itu dia. Aneh memang, aneh sih. Padahal Yesus mengajarkan bertobatlah, bertobatlah, bertobatlah. Jangan kau ikuti orang-orang Farisi. Mereka menduduki kursi Musa, tetapi mereka kemudian mengajarkan Torah, tapi tidak mempraktekkan. Ikutilah apa yang mereka katakan, sebab mereka mengatakan sesuatu, sementara mereka tidak mempraktekkan hukum Taurat itu. Itu kata Yesus, jelas sekali. Bahkan di dalam Lukas 16:17 dikatakan oleh Yesus bahwa lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Itu memang ada rada-radanya. Nah, kenapa bisa demikian? Mereka bertentangan dengan ajaran Yesus sang orang Yahudi, tetapi mereka mengatakan kami pengikut Yesus. Karena sejatinya mereka ikuti itu adalah Yesus yang keluar dari kubur. Itu oknum yang berbeda. Itu oknum yang berbeda. Yesus memang mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, yang memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi akan datang setelah Yesus, oknum Yesus Kristus lagi, yang akan menyesatkan banyak orang. Nah, pertanyaannya kepada orang Kristen, berhasilkah penyesat memakai nama Yesus Kristus untuk menyesatkan banyak orang? Berhasil atau tidak? Kalau berhasil, apa nama kelompok atau pengikut Kristus palsu tersebut? Tapi kalau tidak berhasil, berarti boleh dikatakan Yesus itu
adalah pembohong karena nubuatannya tidak terjadi. Berarti satu-satunya jalan adalah harus ada kelompok pengikut Kristus yang adalah penyesat. Kalau tidak, maka Yesus pembohong. Itu memang berat. Halo saudara Hayabusa. Piye kabare? Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi pada salah paham Bang Juma, mereka nggak ikutin debat tadi malam. Juprinya udah DM Bang Juma. Yang mau telanjang Bang Juma lewat DM. Iya. Christian Jupri. Christian Jupri. Iya. Terkait ditanya Mesias adalah yang di bawah pada salah dia, paham. Mesias adalah kejang-kejang. Mesias adalah manusia yang apa? Manusia yang diurapi, apa dibilang tuh? Mesias adalah manusia yang datang dalam rupa Tuhan, dalam wujud Tuhan gitu dia gitu. Aduh. Setelah itu abangnya Thomas Georgi. Oh iya Gurunda. Manusia perwujudan Tuhan. Gimana Bang? Semalam itu yang mau mualaf itu yang siapa namanya itu ya, lupa saya. Itu dulu itu dia akunnya Momi. Dia pernah 1 tahun itu dulu sama seperti itu mau mualaf. Iya. Malam. Tapi ternyata enggak. 1 tahun lalu menghilang dia. Iya, yang dibilang dia kalau nggak salah di Singapura deh. Oh iya. Iya. Jadi dia dulu pernah seperti itu. Iya, saya dinaikin moderator Bang Juma. Mungkin dipikirnya saya siap. tadi. Saya cuma baik. Flashback tadi subuh live Bang Juma. Oh iya. Di subuh itu lucu. Baik, saya selalu ikuti Bang Juma kok. Oke. Terima kasih. Bang Siap. Andi, saya juga ngefans sama Bang Andi. Baik, izin turun guru-guruku. Assalamualaikum makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Juma, aku mau nanya sama Bang Billy ya Bang Juma, boleh? Gimana? Aku mau nanya sama Bang Billy. Silakan. Silakan. Bang Billy masih memantau. Menjauh lagi nih. Coba buka mic-nya dulu dong, Bang Billy. Ini aku mau nanya loh. Yang di ulangan 21, 22 itu Bang Billy. Itu apa sih salahnya orang itu sehingga dikutuk oleh Elohim di tiang salib? Itu salahnya orang itu apa Bang Billy? Ulangan berapa? Ulangan 21, 22, 23. 21, 22. Oke. Oh, jikalau seorang dihukum, if a man shall have committed sin. Jadi kalau orang itu dihukum yang sesuai dengan hukuman mati, haruslah dia dihukum mati dengan cara digantung di atas pohon. Itu jadi hukuman yang ada di dalam Taurat, misalnya itu namanya karet. Karet itu hukuman mati. Ada beberapa hukuman mati, misalnya tidur secara laki-laki dengan laki-laki, hukumannya mati, itu harus digantung. Atau meniduri istri orang lain, itu juga hukumannya mati. Jadi yang layak dihukum mati harus digantung. Jadi kalau ada kesalahannya setara dengan hukuman mati, ya ada beberapa kan. Nah itu harus digantung di atas pohon. Jadi orang yang digantung di atas pohon, Bang Billy, itu pasti orang nggak bener gitu ya? Iya dong, dikutuk, hanging, because gini ya, rather you shall surely bury him on that day, for a hanging person, karena orang yang tergantung is a curse of God, itu terkutuk oleh Tuhan. Gitu. Yang jelas bukan nabi yang digituin ya, bukan ya?
Enggak lah, nggak ada nabi yang digituin matinya. Ya kalau seorang nabi kan pasti takut akan perintah Tuhan. Ini berhubungan dengan pelanggar hukum Taurat yang setara dengan hukuman mati. Jadi perintah Tuhan itu tidak boleh membunuh orang yang tidak bersalah ya, Bang Billy ya? Nggak boleh. Ada hukumnya. Kalau orang bersalah yang tidak bersalah masa dihukum mati, itu dari hukum sipil aja, hukum negara aja udah salah gitu. Apalagi hukum dari Taurat, nggak boleh. Kalau kita roba dikit demi untuk kepentingan menebus dosa, boleh nggak tuh, Bang Billy? Ya nggak boleh lah, jangan kau menambah atau mengurangi kan dalam Taurat. Gitu. Kalau Yudaism itu, Bang Billy, sumber kejahatan itu dari Tuhan apa dari iblis? Sumber apa? Sumber kejahatan. Nah ini pertanyaan susah ini. Ini dia pertanyaan yang susah ini. Sumber kejahatan itu kalau dalam Judaism dari Tuhan atau dari iblis? Dari iblis. Harusnya ada satu lagi pilihannya itu dari orang itu sendiri. Jadi iya, maksudnya dari orang itu dipengaruhi oleh iya, iblis itu. ya setan itu ya kita lihat setan itu patuh kepada Tuhan, bahkan dia minta izin sama Tuhan waktu ingin menguji imannya Ayub dalam kitab Ayub tuh. Dari mana saja kau setan berkeliling-keliling dunia, tidak kau melihat hambaku Ayub? Oh iya, bagaimana menurutmu? Iya, karena engkau memegarinya, coba kau buka pagarnya. Nah, Tuhan izinkan setan menghasatan menguji imannya Ayub, izinkan. Nah, jadi yang berdosa itu manusia. Ya, setan itu adalah triggernya. Dia yang berbisik dalam hati kita untuk melakukan itu. Nah, ada dua kecenderungan baik dalam hati setiap manusia, kecenderungan jahat dan kecenderungan baik. Kecenderungan jahat inilah yang ada dalam diri kita, yang kita miliki. Triggernya siapa? Sparring partnernya setan itu, dia yang terus berbisik. Tapi keputusan itu ada di tangan kita. Makanya kita ini lebih hebat dari setan sebenarnya, manusia ini, karena bisa membalikan keadaan gitu. Keputusan ada di kita. Makanya fungsinya hukum-hukum Tuhan itu untuk kita hafal, ingat, supaya apa? Ketika ada dihadapkan pada satu kasus ujian, kita memilih yang baik sehingga dapat pahala. Kalau kita memilih yang jahat, kita akan dapat hukuman. Kan ada ayatnya, rehnatati levanika hayom et hayom fetato fetamabet fethara. Pada hari ini ku perhadapan kepadamu kebaikan dan kehidupan, kejahatan dan kematian. Tuh, aku yang menciptakan kebaikan dan kejahatan. Itu semua Tuhan yang menciptakan. Bukan berarti Tuhan itu oke dengan yang jahat, tapi Tuhan memberikan kepada kita free will untuk memilih. Nah, Gitu. setuju. Nah, disinilah fungsi iblis untuk menggoda manusia berbuat jahat. Kan, kalau kita bisa tahan banting lawan iblis boleh, nggak ada masalah. Kan? Karena saya suka berpikir, Bang Andi, ini manusia ini memang lebih jahat dari iblis. Yang enak dia, yang enak iya, bener. korupsi. Waduh, yang enak dia. Perpuluhan dia, yang enak dia, ya kan? Waduh, perut sampai gendut. Ntar yang ngesalahin sampai setan dah, di setan ini umur udah. Kan setan itu bisa berbentuk seperti manusia, Bang Billy. Bisa Iya. berbentuk apapun itu, setan itu. Bang Billy nggak merasa tersolimi nggak sih? Kalau Tentang? yang disembah oleh Yudaism itu ada agama tertentu mengatakan itulah yang turun menjadi manusia. Ini nggak merasa terkikis apa? Nggak ada keberatan sama sekali gitu? Ya, nggak ada dasarnya di dalam kitab Tanakh, dalam perjanjian lama itu tidak ada dasar. Bahkan tadi sudah disinggung oleh Akhi Zuma soal penebusan dosa. Asalnya dari mana nih? Kan apa yang Yesus tebus untuk Oten? Apa yang ditebus? Nah, itu kan pertanyaan yang sangat mendasar, itu harusnya bisa dijawab. Nah, tanggung menanggung dosa itu tidak ada ayatnya di dalam perjanjian lama, nggak ada. Tadi kan kita udah baca ya, ulangan 24 ayat 16. Bahwa ayah tidak menanggung kesalahan anak tidak menanggung kesalahan ayah. Orang yang berdosa itulah yang menanggung dosanya. Jadi masing-masing menanggung dosanya sendiri. Gitu.
Jadi kalau Itu ada gimana? Bang Billy, itu loh. Ada teman-teman kita sering diskusi di sini agama tertentu gitu ya. Katakan bahwa Elohim atau Yahweh lah atau siapalah yang turun menjadi manusia. Jadi sembahnya Yudaism itu diturunkan menjadi manusia, yaitu Yesus gitu. Enggak ada. Jadi kan di dalam Taurat dikatakan beberapa ayat ya. Pertama, Lois el-Fikazef, Tuhan itu bukan manusia, kita bilangan. Terus ada lagi, dari tengah-tengah api engkau mendengar suara tapi satu rupa temuna tidak kau lihat, hanya suara saja yang kau lihat. Kita lihat lagi kitab Kejadian waktu Adam dan Hawa telanjang gitu kan. Nah, dibilang dari mana saja engkau Adam gitu kan. Adamnya sembunyi kan. Jangan sini aku telanjang. Siapa yang memberitahu engkau telanjang? Apakah engkau sudah memakan buah itu? Nah, habis itu ada ayat Adam mereka mendengar suara Tuhan keluar, tapi di dalam terjemahan mereka langkah kaki Tuhan. Nah, padahal hanya suara saja yang didengar oleh Adam. Begitu. Jadi Tuhan itu sejatinya bukanlah materi. Tidak seperti manusia atau benda materi yang lainnya. Terus ini kan kitab Anda ini yang diterjemahkan oleh Septuagint gitu ya. Disatukan dikatakan PL, disatukan dengan kitab yang berbahasa Yunani gitu. Ini geli nggak sih atau ada ridho, ikhlas gitu, apa keberatan Bang Billy? Iya, untungnya kitab kami nggak ada perjanjian barunya. Jadi sayang sih saya belum bisa open camp ya. Kalau udah bisa open camp saya kasih lihat nih, tidak ada perjanjian barunya. Karena perjanjian baru itu nggak ada sambung relevansinya dengan perjanjian lama, nggak nyambung. Lihat tadi soal tanggungan dosa nggak ada di dalam Taurat. Orang menanggung dosa orang nggak ada itu. Sementara perjanjian baru ada ide itu dengan ide baru, yaitu dosa ditanggung oleh seorang manusia. Begitu. Jadi nggak nyambung memang perjanjian lama dan perjanjian baru. Kalau kalian mau sadar membacanya tanpa doktrin ya. Kalau udah ada doktrin ya udah. Tapi kan ini disandingkan dalam satu kitab disebut La Bible, Biblos. Ya, kitab Anda loh itu. Ya, kitab ya seharusnya tidak boleh terjadi karena itu dua-duanya materi yang bertentangan satu dengan yang lain di dalam segala hal. Dalam segala bertentangan. Kalau kata Rabi saya bilang, kalau Kristen ke kanan, kamu harus ke kiri, pasti benar. Kalau mereka ke kiri, kamu ke kanan, pasti benar gitu. Dari segi bahasa juga kan jauh beda ya, Bang Billy ya. Oh beda tadi lihat. Maka Adam dan Hawa mendengar suara langkah kaki Tuhan. Nah, Tuhan punya langkah kaki. Padahal situ metholek, apa artinya? Suara. Mereka mendengar kol metholek, suara yang keluar. Itu. Jadi suara Tuhan yang keluar, bukan suara langkah kaki Tuhan. Itu terjemahannya udah salah. Jadi memang teman-teman Kristen itu di dalam penerjemahannya selalu ingin selaras dengan doktrin, yaitu Tuhan menjadi manusia. Makanya titipan-titipan terjemahan itu sengaja dibuat langkah kaki Tuhan punya kaki gitu. Ada lagi Bang Billy yang sering kita diskusi ya. Ini berulang-ulang nggak apa-apa lah. Mungkin netizen juga belum paham. Sering dipakai baik pendeta maupun jemaatnya bahwa nubuatan Yesus itu ada di Yesaya 96 sampai Yesaya 53. Selalu dipakai itu. Memang seperti itu nubuatan untuk Yesus. Nggak ada. Satu pun nggak ada nubuatan tentang Yesus. Bahkan yang namanya Mesias di dalam kitab Tanakh itu namanya bukan Yesus. Semua dalam kitab para nabi namanya Daud, bukan Yesus. Nggak bisa kita temukan. Kalau Yesus itu beneran Mesias, pasti orang Yahudi mau menerima dia sejak dia waktu hidup dulu. Ya, pasti diterima dia sebagai Mesias. Buktinya gagal. Buktinya dia dihajar sama pasukan Roma. Padahal kita lihat di dalam Yesaya 11 ya. Yesaya 11. Mesias itu kekuatannya di mulut dia. Jadi dia tidak perlu pakai senjata tercanggih atau tentara, nggak perlu. Dengan mulutnya dia akan menghajar bangsa-bangsa dengan mulutnya. Tuh. Jadi bagaimana nanti Mesias itu akan punya keajaiban dengan mulutnya.
Misalnya dengan mengutuki orang atau mendoakan orang itu menjadi begini-begini, itu bisa kejadian. Sama seperti Elisha, para nabi-nabi juga begitu. Jadi bukan yang bisa digebukin tentara Roma, ditusuk, itu nggak bisa. Mesias itu nggak begitu. Oke, Bang Billy, di Yesaya 53 itu di situ orang kaya apa orang jahat, nasibnya atau keturunannya yang benar yang mana, Bang Billy? Tentang keturunannya, tentang generasinya, siapa yang akan memperdulikannya. Jadi itu berbicara soal keturunan. Memang keturunan, ya. Bukan nasibnya. Bukan nasibnya. Itu apa sih namanya? Doro. Ya, Doro. Kata Doro itu. Makanya penting membaca kitab para nabi dalam teks aslinya. Gitu. Tapi diganti loh menjadi nasibnya, bukan keturunannya deh. Diganti sama Eli. Iya, tentang nasibnya Yesus, siapa yang mengetahui? Emang nggak ada yang tahu nasibnya dia. Ada kacau. Jadi barusan saya lihat video, kenapa ya orang Yudaism kalau di tempatnya itu ya barusan kalau melihat salib kok sepertinya tindakannya berlebihan seperti meludah gitu. Kenapa ya? Ya itu karena perintah 10 perintah asarah de farod, 10 perintah dasar utama, ya. Lo ihele kailim akrim al panai. Lo ta'asele kafesel fekol temuna. Jangan ada Tuhan lain yang ada pada itu. Jangan membuat patung atau gambar, ikon apapun, nggak boleh. Jadi kalau ada ikon salib atau apapun itu yang disucikan selain daripada Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, dianggap berhala. Jadi orang-orang Yahudi yang ada di Israel ketika melihat lambang salib itu sama seperti mereka melihat berhala. Oh ya, sorry itu saya memang kenyataannya begitu. Karena salib itu kan ada di dalam kitabnya adalah kutuk. Jadi ya ngapain kita harus memberikan penghormatan kepada hal yang terkutuk? Nggak toleran siapa sih orang lagi sabat terus lewat-lewat gitu. Sebenarnya nggak toleran siapa yang Billy? Ya mereka, karena itu kan pas hari Sabat. Jamu. Ya. Pas hari Sabat itu. Jadi pada dasarnya di Yudaism itu ya nggak ada mengenal Trinitas ya? Tidak, nggak ada Trinitasan di dalam apa namanya Yudaism, nggak ada Trinitas. Nah, ini pertanyaan Bang Billy. Ada pertanyaan yang mau jawab apa enggak deh? Ya, ini juga kenapa Yudaism tidak menyukai Yesus? Saya tidak menyukai Yesus. Bahkan ingin membunuhnya. Itu ada di mana sumbernya? Di Perjanjian Baru. Oh, itu berarti masalah mereka, kitab mereka dengan masalah mereka. Jadi mereka menuduh orang Yahudi seperti itu. Ya, padahal untuk membunuh orang itu dosa loh. Membunuh orang dosa, apalagi orang tidak berdosa. Seperti Yesus katanya. Ya, itu makanya orang-orang Yahudi melihat bahwa kitab Perjanjian Baru itu adalah kitab yang anti Yahudi, anti Semit. Gitu, semua yang jelek-jelek disimpahkan kepada Yahudi gitu. Padahal jadi sendiri Yahudi. Oh iya. Saya nggak terlalu jauh membahas di sana. Yudaism mengakui nggak sih Nabi Isa dan Nabi Muhammad, Bang Billy? Kalau di Judaism, Nabi Muhammad itu adalah nabi, tapi bukan bagi bangsa Israel. Jadi bagi bangsa lain gitu. Kalau Isa, Yesus misalnya, dia bukan nabi, bukan Tuhan, bukan siapa-siapa ya, orang baik lah. Tuh dengerin teman-teman ya. Jadi masih baik pendapat Yudaism tentang Nabi kita dan Nabi Isa dibanding orang sebelah. Gitu ya. Pendapatnya Bang Billy seperti itu. Enak kan sama Yudaism diskusi, nanya-nanya teman-teman. Ada yang mau bertanya nggak nih? Aku mau bertanya tapi nanti dimarahin sama Bang Billy. Bang Billy. Bang Billy.
Bang Billy. Aduh, lagi Bang Billy ada keturunan Mas Bro, semua di bawah ada keturunan dia. Dia bukan Yahudi rohani, bukan, dia ada keturunan. Ya, gimana Bang Andi? Apa Bang Billy, apa maksud sih Yahudi rohani? Nggak ada di dalam Torah, tidak ada istilah Yahudi rohani, nggak ada. Orang Yahudi kan itu dari kata Yehuda, jadi suku, salah satu suku dari anak-anak anak Yakub, namanya Yehuda, gitu. Jadi setelah setelah orang Israel sekarang terpencar di seluruh penjuru bumi, 10 suku hilang. Jadi sekarang semua suku-suku yang hilang itu dipanggil dengan nama Yahudi, gitu. Ini pertanyaan mendasar Bang Billy. Torah itu ya kan Nevi'im Ketuvim ya, Taurat Nevi'im Ketuvim itu sebenarnya untuk Bani Israel atau untuk seluruh dunia? Oke, kalau di dalam Ulangan 44 ya, 44 apa ayat 9 kalau nggak salah itu. Torah sifalanu merusak kehilat Yakub. Bahwa Taurat itu Musa mengajarkan kami Torah sebagai milik kepunyaan daripada Bani Israel. Itu ayatnya. Terus kalau ada bangsa lain mengakui dan membatalkannya gimana? Wah, kacau itu, nggak boleh. Kayak kan dikatakan oleh Raja Daud di dalam kitab Tehillim Mazmur, Torah temi mamisiwat neves edutasiem nemena makhimat peti. Bahwa Torah itu sempurna, membawa hikmat kepada orang yang tidak berpengalaman, kata Raja Daud dan Nabi Daud. Tapi kalau ada orang yang merendahkan Taurat, waduh, tadi benar itu, akan ditaruh di neraka orang yang merendahkan Taurat itu. Karena saya baca ya, Taurat itu katanya mengandung kutuk karena kita, gitu kan. Terkutuklah orang yang tidak melakukan hukum Taurat ini dengan melakukannya. Itu ada di dalam kitab Taurat. Jadi bagi orang-orang Yahudi, kalau mereka tidak melakukan Taurat, dianggap terkutuk, gitu. Makanya harus dilakukan. Bukan Tauratnya yang terkutuk. Bukan, justru Taurat itu dilakukan supaya mendapatkan berkat, gitu. Itu kan peristiwa waktu Bani Israel itu dihadapkan satu ke Gunung Ebal, satu ke Gunung Gerizim. Nah, ada di situ ada berkat. Kalau engkau begini, maka engkau akan begini. Tapi kalau engkau tidak, nah di terakhir dikatakan terkutuklah orang yang tidak melakukan perintah Taurat itu dengan melakukannya. Jadi harus dilakukan, gitu. Bang Billy ada yang nanya di bawah. Bang Billy ada keluarga Muslim nggak? Ada, ibu saya, ibu dari keluarga dari ibu saya semua keluarganya Muslim. Adik saya seorang Muslimah, adik saya sampai sekarang. Ada keluarga yang Kristen? Ada juga ya. Dari sebelah bapak, gitu. Jadi semuanya ya gado-gado dah rasanya, gitu. Tapi toleran dong. Iya. Ya Bang Billy, terima kasih nih ilmunya ini teman-teman ya. Tapi kalau ada teman-teman kita Kristen gini, pasti semua yang disampaikan Bang Billy itu salah, nggak ada yang benar. Iya, tadi kan siapa tadi tuh yang naik itu. Dia kan bilang kita begini tuh karena Adam, dosa dari Adam, mewariskan dosa kepada kita. Waduh. Adam cuma melanggar satu saja lo perintah. Lah, lu berapa dosa? Kita tuh dosanya lebih banyak dari Adam, buset dah. Kacau. Makanya ada di dalam Talmud pengajaran ketika orang Yahudi mati nanti, mereka akan bertemu dengan leluhurnya yang pertama yang namanya Adam. Lalu ntar Adam bertanya, kenapa kamu mati karena apa? Ya karena engkau lah, kami ini begini mati karena engkau mewariskan dosa. Oh begitu, iya. Marilah anakku, kita lihat. Aku hanya melanggar satu perintah saja,
mari kita lihat dosamu. Banyak banget. Jadi tidak bijak rasanya menaruh semua dosa-dosa yang kita lakukan kepada Adam. Karena Adam lah kita begini karena dosa. Enggak boleh begitu pemikirannya. Yang jelas dosa waris nggak ada itu ya. Itu mah karena belakang. Bang Billy, berapa seringkah Bang Billy masuk masjid Tevila, dan apakah pernah masuk gereja Tevila? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bang. Ini Bible berjalan ini. Ya Bang Billy, dulu Bang Billy. Sehat Bang. Terakhir, berapa seringkah Bang Billy masuk masjid Tevila, atau pernah nggak masuk gereja Tevila? Ya nggak pernah lah, kalau ke gereja nggak kompatibel tempatnya, karena di dalam itu kan ada patung orang dalamnya. Sementara kalau di masjid atau di musala kita tidak menemukan vesel hekol temuna, kita menemukan patung dan juga ikon gitu. No berhala gitu ya? Iya, berarti nggak kompatibel untuk masuk ke dalam gereja. Oke. Pak De, ada mau disampaikan Pak De? Silakan. Ya, tadi saya tertarik ini pembahasan mengenai orang yang tidak menjalankan hukum Taurat itu kan terkutuk gitu ya Bang Billy ya. Iya, itu. Nah, oleh Paulus supaya orang itu nggak terkutuk lagi karena malas menjalankan hukum Taurat, maka hukum Tauratnya itu yang harus dihapuskan Bang Billy, supaya orang nggak ada terkutuk lagi. Gimana gitu Bang Billy? Itu jelas bertentangan dengan Tuhan. Tuhan bilang terkutuk orang yang tidak melakukan perintah Taurat ini dengan melakukannya. Jadi harus melakukan baru kita dapat berkat. Bukan kalau tidak melakukannya dapat kutuk gitu. Ya ibaratnya gini Bang Billy, banyak pengendara motor itu kena tilang gara-gara nggak pakai helm. Supaya orang tidak terkena tilang lagi, aturan pakai helm dihapus. Bisa aja ente, betul juga tuh. Kan begitu tuh. Jadi karena banyaknya orang tidak mampu lagi untuk menjalankan hukum Taurat, maka hukum Taurat itu dibatalkan dengan matinya Yesus di tiang salib. Kan begitu menurut Paulus. Bahkan kalau masih menjalankan hukum Taurat, kata Paulus di dalam kitab Galatia itu, Galatia 5 ya, kamu tidak menghargai pengorbanan Yesus. Berarti supaya orang itu melenggang, ya kan, bebas dari hukum Taurat dan tidak terkena lagi kutuk hukum Taurat, dihapus saja hukum Tauratnya. Bahkan Paulus mengatakan hukum Taurat itu sampah kan, Filipi 3 ayat 8 tuh. Lanjut Bang Billy. Gimana Kisugi? Iya, supaya orang tidak terkena lagi hukum Taurat, tidak lagi terbebani hukum Tauratnya itu ya harus dihapuskan dengan alasan semua sudah digenapi oleh Yesus, maka orang Kristen tidak perlu lagi menjalankan begitu. Iya, berarti boleh berzina berarti ya. Kalau mereka gentle seharusnya berani mengatakan iya. Karena sudah dihapus hukum Taurat dan segala ketetapan yang ada di dalamnya telah dihapuskan dengan matinya Yesus di tiang salib. Filipi Kolose 2 ayat 15. Waduh, itu konsekuensinya jadi freestyle, gaya bebas itu. Bahkan yang lebih ngeri lagi, Paulus mengatakan setelah mengaku Yesus itu sebagai Tuhannya, hukum Taurat sampah, kotoran. Waduh, makanya ada aliran namanya gereja setan. Itu bisa share pasangan. Jadi mencintai, mengasihi sesamanya dengan memberikan istri-istrinya, itu ada itu. Itu karena udah tidak ada aturan. Makanya namanya gereja setan tuh. Ada lagi Galatia 2 nomor 21 yang sering dibawa Banjuma itu. Aku tidak menolak kasih karunia Tuhan. Sebab sekiranya ada kebenaran,
oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Waduh, serem. Berarti anti Taurat. Gini Bang Billy, saya melihat Yesus disalib itu kan tujuannya untuk menghapus dosa waris ya, dalam ajaran Kristen. Atau boleh kita katakan bahwa di salibnya Yesus itu untuk merestart ulang manusia itu kembali kepada pengaturan tabrik, kan begitu? Iya, iya. Nah, betul enggak? Nah, sebelum manusia itu jatuh ke dalam dosa memakan buah itu kan keadaan Adam itu telanjang bulat, Bang Billy. Iya, iya. Nah, sekarang yang saya lihat yang berhasil ditebus oleh Yesus itu ya para pemain film porno itu yang pantai-pantai, telanjang. Nah, itu kan kembali ke pengaturan awal itu. Iya, iya, settingan awal. Kamu dulu di satu nih kebenaran. Lu bener apa enggak? Selamat sore, kebenaran. Ri, buka mic-nya, kalau enggak tak turunin. Nanti kau nge-report doang di atas. Kebenaran. 1 2. Wih, ngomong. Nggak ngomong dia. Turunin ya. Andito. Memang ngeri kalau saya lihat kawan-kawan kita Kristen ini ya. Kok bisa-bisanya gitu loh percaya dengan penebusan dosa. Padahal Yesus sendiri nggak pernah mengajarkan itu. Yesus juga tidak pernah mengatakan bahwa dia disalib untuk menebus dosa. Nggak ada di ajaran Yesus seperti itu. Bisa mereka itu berasumsi itu. Dan di dalam kitab perjanjian lama itu ya, nggak ada itu dosa Adam diwariskan, itu nggak ada. Ada Bang Billy, rupanya Bang Billy. Nggak ada, makanya itu yang tadi kita bahas. Itu dia. Ya, makanya kan logikanya gini, Adam melanggar 1. Nah, orang yang tadi menuduh Adam itu sumber dosa, itu dosanya lebih banyak. Parah. Berarti di Kejadian 3:15 itu kan aku akan menjadikan apa? Permusuhan antara keturunan ular dan keturunan wanita gitu kan. Bang Yosef Ya. Rahman, selamat sore. Ya, silakan sama Bang Billy. Iya, Selamat sore. Ya, sebentar Bang. Gini ya Bang, kira-kira gimana nih? Kalau ada salah satu hukum Taurat yang dilanggar, masih bisa dibenarkan nggak manusia itu kira-kira? Tidak ada ayat di dalam seluruh Taurat, satu hukum dilanggar, semuanya terlanggar, nggak ada. Ya, jadi saya tanya sama Bang nih, berarti boleh ya kalau satu-satu terlanggar nggak masalah ya Bang Billy ya? Kalau kita gagal terhadap satu hukum, kita minta maaf sama Tuhan dan tidak melakukan itu lagi. Kalau kita salah lagi, minta maaf, minta maaf. Itulah fungsinya pertobatan. Iya, ya. Jadi kurban itu fungsinya apa Bang Billy? Kurban? Korban yang mana? Korban bakaran. Korban bakaran hanya bagi dosa yang tidak disengaja. Coba lihat, buka Alkitabnya di HP, tulis dosa yang tidak disengaja. Dalam bahasa Ibrani bis gaga. Bis gaga itu. Berarti, nanti kalau gini gimana kira-kira Bang Billy? Gimana? Tiap hari kita makan unta, itu gimana sih menurut abang itu? Itu tiap hari kita mau minta maaf nggak apa-apa gitu. Besok makan lagi gitu. Gimana? Unta kan haram kalau bagi Yahudi. Ya, unta haram bagi Yahudi ya Bang ya. Jadi kalau orang-orang yang memakan unta setiap harinya itu gimana itu? Berarti dia melakukan pelanggaran terhadap hukum Taurat. Setuju ya Bang Billy? Kamu bicara kepada orang Yahudi. Ya. Ya, apapun yang dilarang dalam Taurat, misalnya babi yang setara dengan unta dan sebagainya itu haram bagi kami, tidak mungkin kami makan. Berarti kalau yang memakannya itu berarti kan melakukan pelanggaran nih terhadap hukum Taurat Bang Billy. Taurat kan hanya bagi bangsa Israel. Iya, tapi saya tanya nih, berarti kan orang yang memakan unta, Dia mau keluar ini, nggak bisa. Kejebak dia di sini, Bang Billy. Kejebak dia. bukan masalah kejebak Bang, saya cuma tanya. Berarti Kejebak kan dia. kok kejebak sebentar Bang Sugi? Iya. Maksud saya gini loh, yang kalau memakan unta, kelinci setiap hari, berarti dia kan melakukan pelanggaran terhadap hukum Taurat nih. Yahudi, iya. Ya, iya kan, melanggar peraturan. Yahudi. Berarti orang itu orang terkutuk kan Bang, kalau melakukan pelanggaran terhadap hukum Taurat. Kepada orang Yahudi, iya.
Ya, berarti kepada yang melakukan pelanggaran terhadap hukum Taurat adalah orang-orang terkutuk ya Bang Billy. Yang Yahudi. Itu kalau dalam hal ini Yahudi ya, kalau soal makanan. Enggak, Bang Billy ini kok terus ke Yahudi? Iya, Yahudi. Tapi artinya orang-orang Yahudi yang melakukan pelanggaran terhadap hukum Taurat terus-menerus, berarti dia orang-orang terkutuk ya? Iya, orang Yahudi nggak pernah mau makan makanan haram, gimana sih? Nggak mau. Orang Yahudi itu paling strict masalah makanan. Nggak mau mereka makan udang, cumi, kepiting, nggak mau. Babi apalagi. Contoh. Nggak mau. Contoh Bang Billy contoh orang Yahudi makan babi nggak? Sabar dulu. Bang Billy, orang Yahudi makan babi nggak? Wah, nggak boleh. Khazir tame ulakem. Babi haram bagimu. Nggak boleh. Ini loh, dia tadi mau framing. Apa Bang Billy menjawab itu untuk orang Yahudi, gitu ya? Itu untuk orang Yahudi. Udah dijawab kayak gitu. Dia mau framing bahwa Islam makan unta, gitu loh, menghalalkan unta. Nggak bisa bro. Islam punya hukum sendiri. Dia mau ke sana tapi nggak kejebak sendiri dia. Dia mau framing gitu loh, nggak bisa lo framing di sini. Artinya saya menjawab. Dengar, diam dulu kau, diam dulu ya, diam dulu anakku ya. Yang ingin framing tapi nggak ada jalan, nggak ada celah. Torah itu untuk Yahudi saja. Ya, kami Islam nggak masuk di situ. Kamu framing lagi nggak masuk. Yang maling adalah, yang maling nih adalah ada agama tertentu memasukkan Torah digabung menjadi satu dikatakan kitabnya. Oke, Bang Andi, sebentar Bang Andi, aku coba tanya balik ya. Saya tanya balik. Kalau ada agama lain yang memakan daging babi setiap hari itu melanggar Torah atau tidak itu? Silakan dijawab. Bang, memakan babi sama memakan unta kan hukumnya sama itu, ya kan? Iya, makanya aku tanya sekarang. Memakan babi, memakan unta atau memakan kelinci. Iya, makanya sekarang aku tanya. Melakukan pelanggaran terhadap hukum Torah, ya kan? Iya. Dulu pertanyaannya orang kau jawab juga, dengarkan. Ya itulah, kan saya jawab ini. Dengarkan dulu pertanyaannya dulu. Nih, silakan Bang Billy. Ya, kalau ada ada seseorang yang makan atau suatu keyakinan atau suatu bangsa yang setiap hari makan babi terus, itu melanggar Torah atau tidak? Jawab, melanggar atau tidak? Pertanyaan ini yang menjawab adalah babi yang pernah kau makan tiap hari. Torah kan bagi orang Israel, ya kan Bang Billy? Nah, berarti pinter. Orang Islam tidak percaya Torah kalau tidak ada Torah di dalam Al-Quran. Nah, di dalam orang kitab Islam kalian Kristen ada Torah. Ya, setuju. Berarti Torah tidak ada sangkut pautnya dengan Islam. Betul ya Bang Billy? Iya. Nah, jadi kalau ada narasi bahwa dalam Quran itu sesuai Torah, itu salah, ya kan, Bang Billy? Tapi di dalam kekristenan ada Torah enggak? Ya sebentar Bang, artinya kan bahwa udah dong, aku jawab sekarang pertanyaan saya. Di dalam Alkitab ada Torah enggak? Ada di dalam Alkitab ada tertulis Torah, ada. Nah, kenapa kau makan babi? Noise. Islam noise sekali ya. Torah kan hanya untuk Bani Israel. Mana ya Bang Billy ini? Iya, kenapa ada di kalian? Udah aman. Kenapa kalian membaca Torah dengan perspektif yang berbeda? Kami kan bukan Bani Israel Bang Billy, ya kan? Ya makanya jangan pakai Torah. Bukan Bani Israel. Cuman mau nyamar-nyamar aja Bang. Serigala nyamar Yahudi. Cuman mau menipu umat Islam aja. Jadi sebenarnya begini, hukum Taurat itu milik Yahudi, bukan milik Kristen, bukan milik Islam. Islam hanya memberitakan dulu ada kitab sebagai cahaya dan petunjuk dan juga rahmat bagi Bani Israel. Al-Quran surah As-Saf itu diterangkan kemudian Al-Ahqaf ayat 12. Nabi Musa diberikan petunjuk berupa Torah untuk kaumnya sebagai petunjuk dan juga sebagai cahaya sekaligus sebagai rahmat. Nah, hukum itu mengikat Bani Israel. Orang Kristen tidak diikat oleh hukum Torah itu. Makanya muncul pertanyaan ini, kalau orang Kristen makan babi, itu
itu tidak ada dosa bagi mereka. Karena hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Tidak ada hukum untuk orang Kristen. Jadi di hadapan Tuhan orang Kristen ini sebelum Islam datang tidak ada kemudian hukum yang datang kepada mereka. Nanti Islam datang baru ada hukum untuk orang-orang Kristen. Tapi mereka lebih memilih menyamar seperti Yahudi rohani daripada menjadi pengikut Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad diutus litubayyina linnas, untuk seluruh umat manusia. Ya ayuhan nas, inni rasulullahi ilaikum jami'a. Wahai seluruh umat manusia, sesungguhnya aku ini adalah utusan Tuhanmu untuk kalian semua. Tapi orang Kristen ini lebih suka nyamar ke Yahudi, lebih suka nyantol ke Yahudi. Padahal ajaran yang datang kepada Bani Israel itu hanya untuk kaumnya Bani Yakub. Tapi mereka suka mendompleng ke sana. Kenapa? Ya untuk menggenapi nubuatan. Harus ada kemudian yang nyamar seperti domba padahal serigala yang buas. Itu jelas itu. Jadi kalau hari ini orang Kristen makan babi, sebelum Nabi Muhammad orang Kristen makan babi, orang Kristen menyembah kemudian asbak rokok, ya tidak ada perintah datang kepada mereka. Bagaimana mungkin dihukum dosa sementara tidak ada hukum bagi mereka? Hanya saja Bani Israel itu sebagai ujian agar Bani Israel jangan mengikuti bangsa-bangsa penyembah dewa-dewa Baal yang ada di sekelilingnya. Jangan. Biarkan saja mereka, karena mereka tidak dianggap umat. Mereka itu tidak dipandang. Mereka dianggap bangsa yang jahil. Tidak dianggap umat. Yang dianggap umat pilihan itu hanya Bani Israel. Maka di luar Bani Israel, Bani apapun itu, selama tidak ada Nabi, tidak ada Rasul kepada mereka, tidak ada Mesias yang diutus kepada mereka, mereka tidak punya kewajiban untuk melakukan hukum yang ada dalam hukum Torah. Karena hukum Torah itu hanya spesial bagi kaumnya Bani Israel. Orang Kristen sebelum datang Nabi Muhammad mau makan tiang listrik, mau telan jembatan, tidak ada perintah larangan. Silakan aja. Halal mereka makan kuda Nil. Halal mereka untuk menggoreng kemudian dinosaurus, bahkan untuk menelan ular naga pun boleh. Karena Tuhan Elohim tidak pernah memberikan syariat hukum-hukum kepada mereka. Hanya sabar dulu, kibinirin. Sabar dulu kibinirin. Habis ini kau ngomong. Tidak ada perintah-perintah Tuhan yang menyatakan diri kepada Abraham, Ishak, Yakub untuk kemudian kepada orang-orang non-Yahudi pada masa itu sampai kepada datangnya kemudian Nabi Isa dalam kaidah Islam. Tidak ada itu. Wahai orang-orang Roma, wahai orang-orang Batak, wahai orang Manado, wahai orang Toraja, kamu harus mengikuti hukum Torah. Mana ada? Tidak ada. Padahal itu ada di dalam kitab terjemah yang mereka pegang. Ulangan 5, nomor 1, nomor 2, nomor 3, ulangan 33, nomor 1 sampai 4. Hukum Taurat yang datang kepada Musa adalah milik hak kepunyaan Bani Yakub. Mazmur 147, 19, 20. Di situ dikatakan hukum yang datang pada Yakub dan aturan-aturan yang datang kepada Musa, Israel tidak diberikan Tuhan kepada bangsa lain. Itu adalah hak milik kepunyaan mereka. Jadi orang Kristen ini cuman sibuk sendiri, ingin membungkus ajaran Roma dengan mendompleng terjemahan Septuaginta supaya penyembahan kepada dewa-dewa matahari itu bisa dilegalkan dengan mengatasnamakan Tuhannya Yahudi. Padahal zong, itu bukan sama sekali, tak ada sama sekali hubungannya, Kemudian kenapa itu bisa terjadi? Karena pada masa itu adalah masa di mana tanah Israel diduduki oleh penguasa kekaisaran Romawi, sehingga mereka ada hubungan politik, hubungan ekonomi, sehingga ajaran yang ada di tengah-tengah Bani Israel itu kemudian dikawinkan, terjadi sinkretisme antara ajaran tauhid satu Tuhan, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, itu digabungkan dengan ajaran Trimurti, Trinitas, politeisme, Hellenisme digabung, sehingga lahirlah apa? Katolik, Protestan, ujung-ujungnya nanti muncul Mesianik, ujung-ujungnya nanti muncul Advent. Itu. Nah, setelah kemudian abad ke-7, pencipta langit dan bumi yang menyatakan diri kepada nabi-nabi, kepada Bani Israel, Bani Ishak, Yakub, menyatakan diri kepada Bani Ismail. Untuk apa? Untuk menyeru kepada seluruh umat manusia, litubayyina linnas. Barulah orang Kristen punya aturan main dari pencipta langit dan bumi. Tapi ditolaknya,
diingkarinya. Makanya mereka disebut orang-orang kafir, orang-orang yang menutup diri dari panggilan Tuhan. Tuhan datang kemudian memanggilnya melalui Nabi Muhammad, tapi mereka ingkar. Mereka malah mengatakan, oh kami ada Yesus lah, kami ada Torah lah, kami pengikut Musa lah. Pret. Tak ada hubungan kalian dengan Bani Ishak. Kalian itu orang asing. Untung ada Bani Ismail datang untuk menyelamatkan dunia. Kesempatan kalian untuk ikut ke situ, tapi lagi-lagi kalian tidak mau. Datang Nabi Muhammad untuk kalian, Nabi kemudian yang datang kepada Bani Israel bukan untuk kalian, kalian ikut ke sana. Padahal di sini rumah lo. Kau mengatakan rumah saya Israel, padahal rumah lo itu sebenarnya Mekah Arab. Tapi kau tolak. Akhirnya kau merasa aneh sendiri, kau asing sendiri. Kami umat Islam menyembah Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Tidak bisa kau pungkiri itu. Kami beriman kepada kitab-kitab yang diimani oleh Bani Israel. Itu iman kami. Tidak sah keimanan kami, keislaman kami, kalau kami tidak beriman kepada Tuhannya Bani Israel yang menyatakan diri kepada Abraham, Ishak, Yakub. Kami enggak beriman. Kami gagal menjadi seorang muslim. Itu iman kami. Maka selanjutnya setelah Nabi Muhammad datang, dia yang diutus oleh Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub untuk menyatakan hukum-hukum kepada seluruh bangsa-bangsa, termasuk Kristen. Tapi Kristen ini so cantik, so paten, masih lebih percaya kepada ajaran Roma yang dibungkus dengan terjemahan kitabnya Yahudi agar bisa digunakan untuk menipu manusia untuk masuk ke dalam neraka jahanam. Paham kau di situ, Dek? Kau duduk yang tenang situ, Dek. Dengarkan habis ini. Silakan, kau ngomong. Iya. Itu pendapat Adinda Juma ya. Ya nggak apa-apa. Sekarang gini, ini kan ada 3 nih, Bang Bang Yosef ini, Yosef Rahma ini kan Yahudi nih. Ini Juma kan Islam, saya Kristen, begitu ya. Jadi begini, menurut Bang Billy ini, Ibrahim dengan Abraham sama nggak Bang Billy? Ini kan 3 nih. Kalau saya sih menyatakan ini berbeda. Makanya sering teman-teman ini kita tanya orang apa katanya ini? Yahudi. Sekarang Bang Billy ini kan mewakili Yahudi nih. Kira-kira gimana Bang Billy? Ya, kalau kita kembalikan ke dalam sejarah, ya sama. Ibrahim itu sama. Jadi istrinya Abraham ada berapa Bang Billy? Ketampol. Bang Billy, istrinya Abraham ada berapa kira-kira? Ada 2. Ada 2? Ya. Keturah itu kemana itu Bang? Keturah itu, ya inilah ketidaktahuan kalian hanya membaca ya, makanya saya tanya nih Bang Bill, ya kan? Keturah itu adalah Hagar itu sendiri. Karena ketika itu sendiri. Karena ketika Sarah meninggal, kita lihat bahwa anaknya itu membawa kembali Hagar dan namanya diganti menjadi Keturah. Keturah itu dari kata apa? Dari kata ketoret, wangi-wangian yang ada di bait suci. Karena sepeninggalan Abraham waktu mereka berpisah itu, kelakuannya daripada Hagar itu seperti wangi-wangian yang ada di bait suci. Dia tidak mengotori dirinya dengan laki-laki lain begitu. Makanya diganti namanya menjadi Ketoret gitu. Pertanyaan Bang Billy, satu. Enggak dulu, saya lagi dong, gantian. Bang Billy. Apakah Tuhannya Abraham adalah Yesus? Astaga. Ya bukanlah. Oh, bukan. Enggak lah, enggak pernah begitu. Enggak boleh lah begitu, Bang Andi. Tapi ada orang di sini sok cantik, Bang Billy. Iya, Bang Andi pertanyaan juga aneh-aneh. Ada orang sini sok cantik. Mengaku-ngaku kenal Abraham, tapi Tuhannya beda Tuhan sama Abraham. Dia Tuhannya Yesus. Gimana? Kan belum ada Yesus kan belum lahir, belum jadi Tuhan. Nanti dia jadi Tuhan itu nanti abad pertama jadi Tuhan. Itu Tuhan buatan. Iya, Tuhan yang muncul abad pertama. Jadi kan Tuhan itu banyak muncul, Tuhan baru banyak. Makanya kan ada dalam kitab Yesaya, sebelum aku dan sudah tidak ada Tuhan lain. Dibentuk setelah atau sebelum aku nggak ada. Jadi kalau ada Tuhan baru itu bukan Tuhan. Bang Juma, kenapa lagi jadi ngakak Bang Juma? Emang lucu pertanyaannya.
Lucu aja, lucu. Jadi ada satu hal, Akhi Billy, di dalam Islam yang mungkin Akhi Billy nggak mungkin tahu sih, tapi mungkin ada baiknya saya terangkan kembali. Yang suara saya kedengaran nggak ini? Kedengeran. Jelas. Cakep. Alhamdulillah. Jadi gini, Akhi, saya sebagai penggiat perbandingan agama melihat satu keadaan fenomena yang terjadi terhadap Islam kaitannya dengan kitab yang dibawa oleh misionaris dari Barat, yaitu Bible. Di dalam kitab Kejadian 12 nomor 3. Jadi di situ pernah saya jujur, saya pernah sholat tahajud sampai saya meneteskan air mata. Saya sangat memuliakan nabiku baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikarenakan tanpa belajar Taurat, tanpa belajar kitab Kejadian, seketika apa yang tertulis di dalamnya itu terurai dalam implementasi keislaman yang dibawa sebagai risalah kenabiannya. Kejadian 12 itu entah itu benar, entah itu keliru atau sudah dirubah atau bagaimana, tapi yang saya baca di sana adalah aku Tuhan akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau Abraham, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau Abraham, dan olehmu wahai Abraham semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Ini saya terguncang hebat ketika saya membaca dalil itu. Terguncangnya iman Islam saya itu semakin kuat. Karena biar bagaimanapun awal-awal saya berdialog dengan teman-teman Kristen yang penghujat dari Facebook, kemudian dari WA itu kadang membuat kita juga goyah gitu loh. Ada titik-titik kita goyah. Mungkin teman-teman yang apologet senior itu pernah merasakan seperti yang saya rasakan. Ada keadaan di mana kita goyah pada saat mereka kemudian hujatannya itu sudah sangat luar biasa dan sulit untuk kita redam. Ada goyah dalam arti kata mau mundur dari dunia apologet. Tapi setelah saya membaca dalil Kejadian 12:3 ini, di situ dikatakan aku akan memberkati engkau wahai Abraham, memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di bumi ini akan mendapatkan berkat. Ini saya nangis. Kenapa? Karena di setiap saya ibadah, setiap saya sholat, saya selalu melakukan pemberkatan kepada Abraham alaihissalam. Itu kaidah yang mengikat dalam diri saya sebagai seorang manusia yang menghambakan diri kepada Tuhan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Subhanallah. Ini membuat air mata saya keluar. Wahai nabiku, kenapa begitu indah ajaranmu ini? Sampai engkau tanpa belajar kitab Kejadian mengajarkan kami untuk melakukan pemberkatan kepada Abraham, dan ketika itu Tuhan memberikan sinyal di dalam kitab orang-orang terdahulu, rupa-rupanya engkau pencipta yang maha suci memberkati siapapun manusia yang memberkati hambamu Abraham yang mulia. Nah, di Islam setiap kami ibadah, kami memberkati Abraham alaihissalam. Kami memberkati beliau juga kepada keluarga beliau. Termasuk berarti orang-orang Yahudi yang taat kepada ajaran para nabi. Kami melakukan pemberkatan. Ya termasuk, boleh dibilang termasuk saudara Billy. Kami melakukan pemberkatan. Karena di situ dikatakan dan juga keluarganya. Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad sebagaimana pernah engkau beri rahmat kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Subhanallah. Saya meneteskan air mata bersyukur kepada Allah dan semakin kuat iman saya. Ini sesuatu fenomena yang sangat luar biasa. Di situ dikatakan bahwa
Aku Tuhan akan memberkati engkau Abraham, dan memberkati siapapun yang memberkati engkau wahai Abraham. Berarti dengan kata lain, kami yang bukan keturunan Abraham ini, yang telah melakukan pemberkatan terhadap Abraham setiap saat dalam ibadah kami, itu diberkati oleh pencipta langit dan bumi. Jadi saya bisa membayangkan, kalau Indonesia ini penuh dengan umat Islam, maka Indonesia ini tanah airnya adalah tanah air yang diberkati oleh Tuhan. Kenapa? Karena dari ujung Indonesia sampai ujung Indonesia lainnya, semua lisan melakukan pemberkatan setiap saat 24 jam kepada Abraham alaihi salam. Dengan demikian Indonesia akan jaya sejahtera karena menjadi negara yang diberkati oleh Tuhan pencipta alam semesta ini. Tapi sebaliknya, orang yang selalu mengutuk Abraham dengan mengatakan Abraham tidak sabaran, Abraham itu punya gunde, punya kemudian budak yang digauli, kemudian dia punya anak zina, anak yang dilahirkan karena kurang sabaran, anak yang kemudian adalah budak dan seterusnya. Itu sama halnya dia telah mengutuk Abraham. Dengan kata lain, andai saja Indonesia dipenuhi oleh orang-orang yang kemudian mengutuk Abraham, maka Indonesia akan dikutuk oleh pencipta langit dan bumi. Untung saja mereka jumlahnya hanya 6%. Kalau tidak, maka Indonesia ini bisa kena musibah. Berdasarkan dalil itu, karena akan diberkati orang-orang yang memberkati beliau, dan kemudian mengutuk orang-orang yang kemudian mengutuk Abraham. Coba bayangkan kalau Indonesia penuh dengan orang yang dikutuk oleh Tuhan. Apa yang terjadi negara kita ini? Kalau negara kita ini penuh dengan manusia-manusia yang dikutuk oleh Tuhan. Alhamdulillah, umat Islam mayoritas di Indonesia, dengan kata lain 87% rakyat Indonesia memberikan pemberkatan kepada Nabi Abraham alaihissalam. Dengan kata lain, Indonesia diberkati oleh pencipta langit dan bumi. Ini membuat saya menangis, ini membuat saya tertegun. Mulai hari itu saya berniat, saya berikrar, saya akan berusaha menolong saudara-saudara saya yang non-muslim untuk segera masuk ke Islam agar melakukan pemberkatan terhadap Abraham dan keluarganya. Ini pertanyaan tadi saudara Kibiniren dari Oten, wakil Oten. Kenapa dia bertanya, berapa istri Abraham? Itu tujuannya apa? Beliau ini ingin menistakan Abraham lagi. Beliau ingin kemudian mengutuk Abraham lagi dengan mengatakan Abraham menggauli budak. Padahal Hagar itu bukan budak. Hagar itu anak seorang raja dari Mesir. Jadi Bang Yosef, Anda setuju ya dengan Bang Juma ya bahwa Hagar itu bukan budak ya? Begitu ya Bang? Ya, karena dia adalah orang bangsawan loh, Firaun. Bangsawan. Oh, masya Allah. Ini baru nih, penemuan baru ini. Bang, iya, makanya jangan jadi Oten. Iya, sebentar. Bang makanya Yosef jadi Oten mengatakan bahwa penemuan baru, kamu yang kurang jauh mainnya. Oke. Saya ambil simpulan tepat sekali ya. Silakan lanjut. Ya, silakan. Teman-teman Kristen ketika membaca Taurat tidak lengkap. Kalian hanya membaca kulitnya saja. Makanya pemahaman komprehensifnya tidak mungkin kalian pahami. Karena kalian tidak punya oral Torah, tradisi oral Torah. Kayak tadi misalnya keturah. Keturah itu Hagar itu sendiri yang dirubah namanya menjadi keturah dengan nama yang sama dengan ketoret. Memang ini ada di bait suci. Karena perbuatan daripada Hagar itu bagus, wangi seperti ketoret. Dia tidak mengotori diri dengan laki-laki lain, dia menjaga kesuciannya sampai anaknya Ishak menjemput kembali Hagar gitu, karena Sarah sudah mati gitu. Kalau kita baca di dalam Midrash ya, tentang Hagar, dia putri Firaun. Kalau saya bisa open cam, saya kasih nih tekstualnya di dalam Midrash. Kenapa anak keturah tidak dimasukkan Ismail kalau memang itu Hagar? Ya kan Ismail sudah memang anaknya dari yang pertama. Di Kejadian 25 ayat 1 dikatakan di situ, keturunan daripada keturah ada 6 kan? Ismail nggak termasuk. Kenapa kira-kira Ismail nggak dimasukkan kalau memang itu sama?
Ya kan sudah dituliskan di yang awal, anak yang pertama dia. Tapi di situ Jadi kan buat apa di? narasinya, Bang, dikatakan anaknya ada 6, bukan 7. Enggak, kan dia sudah ditulis namanya di awal itu bahwa keturunannya. Iya, tapi Jadi kan dikatakan bahwa keturunan Ketura hanya ada 6, ya kan? itu setelah dia bernama Ketura, anaknya 6. Nah, kalau sama Ismail jadi 7 lah. Oh iya, Bang Billy ini suka ngelawak ya. Oke, lanjut Bang Billy. Ya enggak, itu karena justru kamu yang melawak. Kamu aja nggak tahu. Orang yang punya kitab kok dia yang so tahu. Hagar itu putri Firaun, kamu aja nggak tahu. Karena nggak ada tertulis, Bang. Semua yang Abang bilang kan yang nggak ada tertulis, ya kan Bang Billy? Nggak ada tulis di mana, karena kalian kan membaca Taurat itu cuma kulitnya saja. Kalian tidak punya tradisi oral Torah. Kalau saya tanya sama kamu, ketika 10 pengintai itu mengintai tanah Kanaan, ya, dikatakan dalam Alkitab, ya, jangan takut karena yang mengawal mereka, yang melindungi mereka telah meninggalkan mereka. Siapa itu? Nggak tertulis namanya. Ibunya Daud siapa namanya? Nggak tertulis namanya. Ibunya Abraham siapa namanya? Nggak tertulis namanya. Orang Yahudi tahu semua, ibunya Abraham namanya Amtelai. Kita tahu yang melindungi orang Kanaan namanya Nabi Ayub. Itu semua kita tahu dari mana? Dari oral Torah yang milik orang Yahudi. Kalian hanya memiliki kulitnya saja, makanya kalian tidak bisa memahami Taurat secara komprehensif. Gitu. Sepertinya Bang Billy mengatakan yang tidak tertulis semua ya. Ya nggak apa-apa sih. Tidak tertulis di mana? Tidak tertulis di mana? Taurat itu ada 2, Taurat Shebiktab dan Taurat Shebealpe. Taurat yang tertulis dan Taurat yang lisan. Keluhnya di mana? Keluhnya di mana? Kita tahu ada Taurat, yang ada tertulis lah, Taurat. Bang. Saya kan bilang tadi Bang Billy ini bernarasi yang tidak tertulis kan, kan betul. Tidak kan? tertulis di mana? Ini ada tertulis kok, kitabnya ada ini. Saya punya kitabnya nih, Midras. Ya, makanya Taurat itu ada 2. Kita lihat keluhnya di mana dalam Alkitab. Taurat itu ada 2. Narasikan tadi Taurat yang tidak tertulis, betul kan? Tertulis kok. Ini nama nih. Ya Bang bilang ada 2 ya kan, satu tertulis. Iya, yang satu namanya Torah lisan, satu Torah tertulis. Nah, Torah lisan itu sudah dituliskan menjadi Mishnah namanya. Jadi, dan Midras. Torah tertulis juga dong Bang Bil kalau begitu. Bukan dong, udah bukan. Karena sudah dibukukan. Kenapa dibukukan? Karena generasi orang-orang Yahudi semakin lama semakin kehilangan tradisinya, semakin kehilangan rasa takut akan Tuhan. Jadi mereka membukukan itu di dalam sebuah kitab namanya Mishnah. Baru nanti ada lagi Midras. Nah, di dalam sini kita lihat di mana dalam Torah tertulis ada Torah oral. Kita lihat. Di sini ada di dalam tunggu. Di dalam Imamat 26 ayat 46. Ya. Inilah ketetapan-ketetapan peraturan dan Taurat dalam bentuk jamak. Nah, di situ kita tahu bahwa Taurat itu ada banyak, ada yang oral dan yang tertulis. Misalnya, jika engkau sudah sampai ke tanah yang kuberikan kepada nenek moyangmu, hendaklah engkau mempersembahkan korban, menyembelih korban seperti aku tunjukkan di Sinai. Bagaimana cara menyembelih korban? Bagaimana caranya? Detailnya bagaimana? Pisaunya mesti gimana? Bagaimana treatmentnya terhadap hewan itu? Itu semua ada di dalam oral Torah. Misalnya binatangnya tidak boleh disembelih di dekat binatang yang lainnya. Pisaunya harus tajam. Ya, setajam kalau kita potong dengan daun atau dengan kertas itu setajam itu. Tidak boleh ada di dalam pisaunya itu yang bergerigi-gerigi, itu nggak boleh untuk memotong hewan begitu. Jadi semua peraturan itu ada di dalam oral Torah. Punya siapa itu? Punya orang Yahudi. Makanya Taurat itu milik orang Yahudi, hanya bisa dipahami secara konservatif, secara menyeluruh oleh orang Yahudi. Orang-orang yang membaca Taurat hanya kulit saja tidak akan memahami
arti daripada Taurat itu. Makanya kenapa Yesus mengatakan, ya, keselamatan kalian datang dari mana? Orang Yahudi keselamatan kalian. Kenapa? Karena kita setelah dari Yerusalem keluar Torah dan pengajaran dari Israel, begitu. Tadi dia mau ke itu tuh, aku tahu dia mau ke Hagar dia. Mau ke Hagar. Loh, kemana Bang Andi? Itu yang tadi Kristen. Kabur dia, nggak tahan dengar kebenaran dari praktisi Yudaism. Ini banyak banget teman-teman yang request di bawah, mohon yang Muslim di cancel dulu, yang Kristen biar naik ya. Buat teman-teman yang Muslim tolong di cancel permintaannya, biar yang Kristen saja yang request gitu ya. Silakan teman-teman, mohon dikondusifkan karena kita masih butuh banyak perdiskusian yang akan terjadi di room ini, terutama di kurunda kita ya. Mohon maaf teman-teman yang Muslim di cancel dulu permintaannya, biar yang Kristen yang naik. Kita pengen dengar dan pengen lihat bagaimana psikis mereka tergoncang. Ya silakan, yang Kristen saja yang bertahan, saya akan naikkan satu persatu. Logikanya sih tadi nyambungnya begini. Kalau misalnya dia bilang kalau yang makan onta itu melanggar Taurat, oke. Tapi kan orang Islam tidak ada Taurat di dalam Al-Quran. Itu masalah masalah yang jelasnya di dalam Al-Quran tidak tercantum Taurat. Nah, dan Taurat itu memang bagi bangsa Israel untuk dilakukan, kalau tidak jadi kutuk. Nah, bagaimana dengan keyakinan lain atau bangsa lain yang punya kitabnya dicampurkan dengan Taurat, disatukan? Artinya kalian itu harus mengikuti apa yang ada dalam Taurat ini. Kalau kamu mau nyatuin kitab perjanjian baru dan Taurat, itu harusnya begitu. Nah, ketika kalian makan babi, maka kalian nggak sesuai dengan kitab kalian, Alkitab itu. Karena dalam Alkitab babi itu haram untuk dimakan, nggak boleh. Kecuali kalian beragama lain, gitu. Boleh, terserah dengan kitab yang lain. Makanya kenapa Islam makan unta, mereka makan unta nggak masalah, karena di dalam Al-Quran tidak ada Taurat. Jadi kita tidak bisa menemukan tulisan itu. Itu logika sederhananya gitu. Kang Lito, ini aku belum bisa open cam, kenapa ya? Ini buat kasih data-data ini. Oh iya, kurang berarti ininya followernya. Teman-teman 1,7K dibantu follow Yosef Nahman, ini Bang Billy. Ya, dibantu follow supaya bisa cepet bisa open cam. Iya, biar bisa kasih data ini. Sebenarnya tadi aku mau kasih data yang menyatakan secara tertulis bahwa Hagar itu putri Firaun yang diberi hadiah karena dia tidak mau anaknya itu kan Firaun kan pada akhir kematiannya itu percaya kepada Tuhan, gitu. Nggak mau anaknya itu nikah dengan yang sesamanya, makanya dikasih kepada Abraham. Kan kita lihat waktu Abraham itu ke Mesir, dia bilang gini, nanti kalau ditanyain Sarah, nanti kalau ditanya sama orang-orang Mesir, kamu itu saudara aku ya. Dan memang kalau dalam Alkitab kita baca, namanya Sarah itu Yiska.
Iska. Iska itu masih anak dari kakak saudaranya, kakaknya Haran atau Nahor itu. Anaknya mereka itu, anaknya saudaranya Abraham. Jadi mereka itu masih apa tuh? Ponakan sama om itu nikahnya. Jadi kalau dibilang itu saudaranya, ya memang benar ada saudaranya, memang saudara mereka gitu. Nah, waktu dibilang nanti kalau ditanya bilang kau saudaraku ya, karena takut dibunuh kan oleh orang-orang Mesir. Dan begitu kelihatan Sarah itu cantik, wah, ya kan? Wah, ketahuan kan? Wah, oh ini saudara saya Abraham. Nah, baru akhirnya Firaun tahu. Hagar cantik, dia melihat kecantikan Hagar, dibawalah ke istana dan ingin disentuh. Nah, ketika ingin disentuh, wah, malaikat Tuhan datang tuh mengancam dia dan kena penyakit semua. Firaun dan pejabatnya kena penyakit. Suruh pulangin ini Sarah, istri orang. Nah, setelah itu baru dikasih hadiah emas segala macam, termasuk anaknya ini. Ya, karena dia tahu Tuhan menyertai Abraham begitu. Jadi pemberian daripada Raja Mesir Firaun itu anaknya. Nah, di mana dalam ayat dalam Taurat kita tahu bahwa Hagar itu istrinya. Nah, itu yang paling penting. Tertulis nggak istrinya? Nah, kalau tertulis istrinya, ya istrinya, sudah jadi istrinya gitu. Ternyata memang kalau kita cek, kalian ketik aja Hagar istrinya. Bahwa Hagar itu istri Abraham, istrinya, Ishto dalam bahasa Ibrani. Jadi Hagar itu istrinya, bukan budaknya. Gitu. Iya. Silakan buat teman-teman Kristen yang mau naik, silakan. Mang Billy by the way udah 1000 nih. Kalau mau dites turun dulu, habis itu naik lagi, bisa dicek. Iya, coba ya. Ya. Silakan saudara-saudara Kristen yang menginginkan diskusi lintas agama, ya temanya sudah ada di atas. Gurunda sudah siap-siap juga menunggu kedatangan kalian. Cobalah untuk memberanikan diri, ya kan? Kalau kami ini hanya pendamping saja. Silakan yang mau naik, silakan, supaya diskusi tetap jalan. Buat saudara-saudara Kristen yang ingin mencari kebenaran, berdiskusi untuk menyampaikan kekristenan menurut kalian, silakan aja naik ke atas. Kita berdiskusi. Di sini materi untuk temanya adalah apa yang Yesus tebus untuk kalian. Silakan naik ke atas. Kalau Muslim mau naik, silakan, mungkin ada yang mau disampaikan. Tetapi kita kan pengen ada terjadi diskusi. Kalau memang berkehendak mau naik, silakan menyampaikan saja. Tapi kalau tidak ada yang fundamental, saya rasa kita sama-sama belajar menyimak dari pemaparan materi Gurunda kita, ya. Silakan, saudara-saudara Kristen yang mau naik. Ini ada Yaye, aduh, mana Bang Billy tadi? Coba saya naikkan Yaye ya. Ya, Yaye, selamat sore menjelang malam, Kristen atau Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, ada yang bisa